Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an bi ulumi fi darin amin. Qauluhu jildul maitati, perkataannya jildul maitati, kulit bangkai. Kharaja bihi asyaru, keluar dengan dia oleh rambut. Jadi tadi kulit bangkai kan begitu. Ada ya yang suci daripada najis-najis itu ada 3. Yang pertama adalah khamar, apabila berubah jadi cuka. Kemudian yang kedua kulit bangkai apabila telah disamak. Ya. Nah, dia itu bisa berubah menjadi suci. Kulit bangkai apabila telah disamak maka dia menjadi suci. Nah, ini dikatakan kulit bangkai. Nah, kalau bukan kulit bangkai seperti apa? Rambutnya. Kharaja bihi sya'ru, maka keluar dengannya oleh rambut. Nah, kalau rambut enggak seperti kulit bangkai ya, enggak seperti kulitnya. Ya. Apalagi wasufu, bulu kasarnya, wal wabaru, bulu halusnya, wal lahmu, dagingnya. Kenapa? Li adami ta'asuriha, karena tidak memberikan pengaruhnya. Bil indibagi, dengan disamak. Jadi yang dimaksud di situ adalah kulit bangkai, kulitnya. Wa amal jildu, adapun kulit fa yata'assaru bidabaghi, maka dia berpengaruh dengan disamak. Bisa berubah aturan najis menjadi suci. Iz yantaqilu min tab'il lu'umi ila tab'i isyabi, karena berpindah ia dari tabiat daging ke tabiat pakaian, baju. Ya, jadi kulit itu bisa dibuat pakaian dan adem. Jadi kalau kulit itu adem, ya. Kalau karpet panas, kalau kulit adem. Di rumah tuh yang kita ngaji minggu pagi tuh, itu adem banget tuh. Adem banget. Jadi dudukin adem banget. Tapi kalau karpet panas, beda. Kayak gitu nih ini. Ini sebenarnya ini karena nggak dibandingin sama kulit. Kalau dibandingin kulit, ademan kulit. Biasanya kalau dibandingin baru terasa. Wal maitatu, dan bangkai, mazalat, yaitu sesuatu yang hilang, ya, hewan yang hilang hayatuha, oleh hidupnya, bi ghairi zakatin syar'iyatin, dengan tanpa sembelihan syariat. Itu namanya bangkai. Faidahulu, maka masuk
fil maitati termasuk bangkai, mala yukalu apa yang tidak dimakan idza zubiha apabila disembelih. Jadi masuk kategori bangkai hewan yang enggak dimakan dagingnya apabila disembelih. Kucing, harimau, ya, itu enggak boleh dimakan, disembelih termasuk bangkai walaupun baca bismillah, termasuk bangkai. Wa kadza ma yukalu idza ikhtalla fihi syartun min syurutit tazkiyati. Wa kadza dan seperti ini ma sesuatu yukalu yang dimakan. Idza ikhtalla fihi syartun. Ya, sesuatu hewan yang dimakan apabila cedera, rusak ya, padanya oleh satu syarat min syurutit tazkiyati daripada syarat-syarat menyembelih. Contoh, kazabi atil majusi seperti sembelihan orang majusi. Jadi kalau orang majusi nyembelih itu enggak sah, termasuk bangkai. Ya, termasuk bangkai. Siapa lagi? Wal muhrimi bil haji awil umrati lisaidil wahsi. Orang yang lagi ihram haji, orang yang lagi ihram umrah untuk hewan ya, buruan yang liar, lisaidil wahsi. Jadi orang ihram haji dia nyembelih sapi, nyembelih kambing. Itu sembelihannya ya haram. Sembelihannya termasuk bangkai. Jadi sembelihannya bangkai padahal lagi haji, padahal lagi umrah. Jadi enggak boleh dimakan tuh. Jadi dia fayadkhulu fil maitati, masuk sembelihannya termasuk bangkai. Lagian Pak, kita kalau lagi umrah haji, umrah ataupun umrah apalagi lagi ihram haji atau ihram umrah itu enggak kepikiran nyembelih. Capek, apalagi haji. Masya Allah, sekarang sudah rapi haji nih, siap-siap pulang nih. Ada yang udah pulang. Luar biasa banget dah. Nggak ingat yang namanya ya nyembelih begini mah nggak inget dah. Capeknya luar biasa Pak. Makanya pantas kalau orang dipanggil pulang-pulang pergi haji, Bang Haji, pantas. Karena capek. Ya, ada orang pulang pergi umrah dipanggil Bang Haji ya. Pulang pergi umrah mau dipanggil Bu Haji. Ada yang begitu. Ditulis namanya Bu Haja. Jangan ya. Walaupun ada yang mengatakan itu adalah haji kecil walaupun. Tapi beda dengan jauh sekali bedanya. Kenapa? Li'anna mazbuhal mu'rimi maitatun, karena bahwa sembelihan orang yang ihram itu bangkai. Masya Allah. Jadi sembelihan orang ihram itu bangkai. Jadi kalau dia nyembelih sapi atau kambing, itu kambingnya bangkai. Masya Allah. Walau lil ittirari awin siyali, sekalipun darurat atau asyal, diserang dia, ya, diterkam dia, ya, sekalipun dia mau disembelih juga tetap sembelihannya bangkai. Hakaza qala ar-Rahmani. Nah, seperti inilah mengatakan oleh ar-Rahmani.
Wa qarrara al-Hafani, dan telah menetapkan oleh Imam Hafani annahu, bahwasanya yakunu adalah dia itu maitatan fi suratil ittirari faqat dunasiyari. Kata Syekh Hafani adalah dia itu ya orang yang ihram menyembelih umpama sapi atau kerbau atau kambing bangkai pada gambaran darurat. Ya, tidak kalau dia itu diserang. Ya. Wa kama zubiha bil azmi wa nahi, dan sebagaimana disembelih dengan tulangnya dan seumpamanya. Ya, dengan tulang, sebagaimana disembelih dengan tulang dan seumpamanya. Jadi hewan disembelih pakai tulang. Hewan disembelih pakai tulang. Itu termasuk bangkai. Wa yadkhulu fiha, dan masuk padanya aidan pula al-mautu, mati, hukman secara hukum. Jadi secara hukum mati dia. Contoh, kajildil hayawani, seperti kulit hewan, alladzi suliha, yang dikupas minhu darinya, hala hayatihi, ketika hidupnya, fa innahu yathuru bidabaghi, maka sesungguhnya dia itu suci dengan sebab bisama. Ya. Masuk padanya juga ya mati secara hukum. Seperti apa? Kulit hewan yang dikupas ketika hidupnya hewan. Cuma ya kebangetan banget ya, sakit banget orang lagi hidup kulitnya dikupas. Astagfirullahaladzim. Emang bisa ya? Bisa aja hewannya disuntik dulu. Ya, suntik sampai pingsan. Lalu diambil kulitnya. Ini kebangetan banget nih orang ya, kebangetan banget. Astagfirullahaladzim. Sakitnya luar biasa ini. Iya, dia suci tuh, beda bagi dengan disamak. Dia ambil tuh kulitnya, disamak, padahal hewannya masih hidup. Masya Allah. Wa yakhruju, dan keluar bima dzukira, dengan apa yang disebutkan, makana oleh sesuatu yang adalah itu thahiran suci ba'dal mauti, setelah mati. Kajildil adami, seperti kulit manusia. Yang pertama itu keluar juga. Jadi kalau kulit manusia nggak bisa disamak. Ada orang mati kulitnya ambil, nggak bisa. Gentayangan. Ya Allah. Yang kedua, wa makana najisan fi halil hayati, dan sesuatu yang dia itu najis pada ketika hidup. Jadi ketika hidup najis.